Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam terus mari kita ajukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ustaz dan sahabat yang insyaallah kita dapatkan sahabatnya yaumil akhir nanti. Mungkin video ini adalah saya akan memberikan daripada video yang terjeda ataupun mengalami gangguan pada saat di tanggal 22 Desember kemarin saya sedang melakukan perjalanan menuju Cianjur sebagai relawan medis, yaitu tentang anatomi bekam dan fisiologi bekam dan bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita mempelajari dengan baik dan tepat. Baik, apa itu anatomi kira-kira? Yaitu ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Jadi manusia terbentuk dari berbagai macam organ dan kemudian dapat sampai tumbuh dan bisa berkembang sampai dewasa, itulah yang kita pelajari pada saat ini. Kemudian fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi daripada anatomi tersebut. Fungsi-fungsi yang secara normal, kemudian apa yang sudah terjadi pada tubuh manusia. Ini dia adalah fisiologi. Kemudian apa dari tingkat struktur dan organisasi tubuh tersebut? Dari tingkat kimia, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Jadi unit terkecil dari tingkat paling terkecil yaitu sel, dia diawali dari tingkat kimia, yaitu mungkin kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Itu merupakan salah satunya unit paling terkecil yang paling dasar, yaitu dari tingkat kimia. Kemudian dijadikannya saripati itu yaitu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maksudnya Allah pencipta yang paling baik. Jadi bagaimana Allah sudah memberikan pelajaran bagi manusia, terutama yang ditujukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tentang bagaimana mempelajari anatomi. Jadi bagi kita sebagai seorang terapis ataupun tenaga kesehatan, mempelajari anatomi adalah suatu hal yang harus kita lakukan, harus kita pelajari. Kemudian dalam bentuk sel. Sel adalah unit kehidupan yang secara struktural dan fungsional adalah terkecil dalam makhluk hidup. Sel merupakan tempat hampir semua dari metabolisme. Dan kemudian setelah sel berkumpul, terbentuklah jaringan, yaitu bentuk jaringan-jaringan yang menyusun menjadi suatu pola yang jelas di seluruh bagian tubuh kita. Kemudian jaringan ini akan berkumpul lagi, membentuk yaitu organ dan sistem organ. Jadi kita ketahui organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh, sedangkan sistem tubuh adalah gabungan dari organ tubuh yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Jadi diawali dari tingkat kimia, kemudian sel, kemudian terbentuk sampai ke organ dan sistem organ. Ini merupakan secara struktural Allah ciptakan dengan amat sempurna tubuh manusia. Kemudian dari sistem organ, kita ketahui sistem organ manusia itu terdiri akan 8. Pertama, sistem ekskresi atau pembuangan, seperti pembuangan melalui ginjal, kemudian bagaimana detoksifikasi ini dipelajari dalam sistem ekskresi. Kemudian sistem pernafasan atau tratus respiratorius, yaitu sistem pernafasan pada manusia yang terdiri dari paru-paru, kemudian organ pernafasan yang lain dari hidung ya, sampai tergantinya proses oksigen menggantikan yaitu CO2 pada tubuh manusia. Kemudian sistem pencernaan, traktus gastrointestinal, ini adalah kita ketahui dari mulut sampai rektum atau anus, itu perjalanan dari sistem pencernaan ini amatlah panjang. Oleh sebab itu, maka sistem pencernaan ini kita pelajari dan apa
dari penyakit yang berada dalam sistem-sistem organ ini harus kita ketahui. Kemudian letaknya dan bagaimana kita dapat melakukan mengaplikasikannya, yaitu dengan memberikan titik bekam yang tepat untuk berbagai macam keluhan atau gangguan melalui kita pelajari dari sistem organ ini. Kemudian sistem peredaran atau kardiovaskuler, tadi dari jantung, pembuluh darah, sampai mengalirkan aliran darah ke seluruh tubuh. Kemudian sistem reproduksi juga salah satunya organ daripada rahim pada wanita, kemudian organ pada laki-laki sebagai sistem reproduksi juga dipelajari. Kemudian sistem rangka dan otot muskel atau muskuloskeletal, yaitu kita pelajari rangka daripada tubuh, tulang belulang sampai otot yang membungkusnya. Kemudian sistem saraf atau nervus, kita pelajari bahwa sistem persarapan tubuh manusia dan bagaimana alirannya dan sampai mana dapat mengalirkan ataupun memberikan fungsi pada tubuh manusia melalui persarapan ini. Kemudian sistem endokrin, yaitu kita mempelajari bahwa endokrin ini adalah beberapa hormon yang kita pelajari, yang dapat kita ketahui sehingga tubuh manusia dapat berjalan dengan dan melakukan metabolisme dengan baik dan tepat. Gastrointestinal kita ketahui adalah proses pengolahan makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. Tadi dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, hati, kandung mulut, dan pankreas. Kita ketahui, kita lihat bagaimana dari setiap kali kita makan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam lambung kita, kemudian masuk ke dalam duodenum, masuk ke dalam usus halus, kemudian masuk ke dalam usus besar, dan akhirnya dapat dibuang secara sempurna melalui feses atau tinja. Inilah proses makan yang kita lihat bagaimana organ-organ inilah yang harus kita pelajari. Apabila terjadi gangguan pada daerah pencernaan ini, sistem pencernaan ini, maka titik bekam apa yang harus kita berikan? Maka letaknya sejauh mana inilah kita ketahui. Setingkat mana dari organ-organ ini yang mengalami gangguan, maka kita aplikasikan langsung untuk memperbaiki kondisi daripada organ pencernaan yang terganggu. Kemudian sistem respirator atau sistem pernapasan, yaitu berfungsi untuk mengambil oksigen, menyediakan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, kemudian bronkus dan paru-paru. Kita melihat bagaimana proses ini salah satunya memberikan dampaknya bagi tubuh manusia dengan amat luar biasa. Kita ketahui berbagai macam gangguan terjadi pada sistem respiratori ini, gangguan sesak, gangguan penyakit yang lain seperti bronkitis, gangguan seperti gangguan influenza, penyakit COVID, gangguan sinusitis ataupun yang lain. Ini yaitu bagian sistem respiratori yang terganggu. Ini dia bagaimana kita ketahui respiratori ini dari hidung, kemudian masuk dalam kerongkongan, kemudian masuk dalam paru-paru sebagai proses gantinya karbon dioksida mengganti dengan oksigen. Kita lihat ini sistem daripada respirasi ataupun daripada paru-paru bagaimana dengan baik dan benar untuk bisa melakukan segala aktivitasnya. Apabila terjadi gangguan, maka letak dari paru-paru berada tepat di bagian dada kita, di bagian kanan dan kiri. Apabila terjadi gangguan, maka sebaiknya kita lakukan di bagian punggung, bagian belakang, tepat di daerah paru, dan kemudian kita aplikasikan juga pada bagian dada, bagian depan. Ini dia. Kemudian kita lihat ini secara organ, kita mempunyai percabangan daripada paru-paru kita sampai tingkat alveoli paling terkecil. Bagaimana terjadi gangguan pada paru-paru yang kita lihat secara jelas. Ini dia. Sering terjadi contohnya pada pasien dengan gangguan sinusitis. Kita ketahui di sini ada beberapa organ penting seperti nasal septum, konka, kemudian ostium, kemudian polip di sini. Apabila terjadi gangguan, maka letak daripada pembekaman kita bisa melakukan seperti di daerah bagian antara kedua hidung tersebut. Kemudian juga kita ketahui bagaimana terjadinya penyakit seperti asma ataupun yang lain. Apakah kita lakukan dengan terapi pembekaman bisa atau tidak? Maka kita harus mengaplikasikannya dengan tepat. Contohnya kita lakukan pemberian daripada pembekaman
dengan di bagian dada bagian depan sampai punggung bagian belakang. Kemudian sistem kardiovaskuler, kita lihat bagaimana sistem ini merupakan suatu hal yang amat penting bagi tubuh kita. Karena tanpa kita ketahui bahwa pembekaman adalah hal yang paling penting dalam menjaga sistem kardiovaskuler ini. Sehingga kerja jantung, pembuluh darah, ke vena, kapiler, sampai kelenjar getah bening, sampai lim, itu akan menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna dalam mengoptimalkan daripada fungsi-fungsi tersebut. Sehingga pada saat terjadi gangguan pada jantung, pembuluh darah, terutama pembuluh darah, arteri, dan vena, maka kita lakukan pembekaman adalah sebagai suatu proses yang paling penting dalam menjaga kesehatan sistem ini. Kita lihat bagaimana kerja jantung. Dari awal kali masuk ke dalam atrium kanan, kemudian dari aliran seluruh tubuh masuk ke dalam ventrikel kanan, kemudian dari ventrikel kanan didistribusikan masuk ke dalam paru-paru. Ini dia sistemnya. Kemudian tergantikanlah CO2 dengan oksigen, kemudian masuk ke dalam atrium kiri, kemudian masuk ke dalam ventrikel kiri, baru disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah ke seluruh tubuh lagi, maka oksigen akan mengalami deoksigenisasi, akhirnya baru kembali lagi dalam proses yang tadi, kembali lagi. Ini adalah proses bagaimana kerja jantung yang kita lihat secara jelas. Ini dia. Jadi aliran darah yang merah ini adalah yang mengandung tinggi akan oksigen, kemudian yang biru ini yang tinggi akan CO2 karbon dioksida. Kemudian apa itu komponen darah? Yaitu meliputi sel darah merah, kemudian sel darah putih, platelet, dan plasma darah. Ini dia. Jadi pada saat kita melihat apa sih dari kandungan darah tersebut, yang kita keluarkan dari darah bekam ini adalah sel darah merah, dapat sel darah putih, platelet atau trombosit atau plasma darah. Kemudian plasma ataupun bagian sel darah kita lihat yaitu dari tingkat yang paling besar yaitu hemositoblas, kemudian menjadi struktur yang paling kecil ya seperti granulosit, kemudian trombosit, kemudian eritrosit, kemudian dapat dihitung melalui sistem account pada alat yang dapat melakukan pemeriksaan tersebut dari sel-sel darah tersebut. Kemudian apa itu fungsi darah? Kita ketahui fungsi darah adalah sebagai alat transportasi, yaitu mentransportasikan zat makanan, oksigen, karbon dioksida, zat-zat metabolisme, hormon, dan air. Kemudian benteng pertahanan tubuh dari infeksi, leukosit, antibodi, sel darah pembekuan. Kemudian menjaga stabilitas suhu tubuh karena aliran darah yang baik, yang normal akan menjaga stabilitas daripada suhu tubuh manusia. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindari kerusakan jaringan pada tubuh. Dan kemudian apa yang terjadi, metabolisme pada tubuh kita akan jauh lebih sempurna. Kemudian kita lihat penampang daripada kapiler aktif dan tidak aktif. Kita lihat bahwa kapiler yang aktif ini adalah kapiler yang bersifat kenyal, dia tidak keras. Kemudian apabila kapiler yang tidak aktif, dia akan mengering dan kemudian dia akan mengecil dan kemudian mengeras. Ini adalah kapiler yang harus kita perbaiki. Oleh sebab itu, tingkat dari kapiler ini adalah organ yang paling dapat kita intervensi dengan melakukan pembekaman pada diri manusia. Kemudian peta detik bekam ya yang kita lakukan, yang kita aplikasikan pada tubuh manusia seperti ini ya. Dari puncak kepala, kemudian dari al-kahil, al-kafitain, terus kemudian sampai al-warik, ini dapat kita aplikasikan kepada manusia. Kemudian nih, contoh al-aqidain, yaitu dua urat leher, yaitu manfaatnya memancarkan darah ke bagian kepala, terutama untuk menambahkan daripada oksigenasi otak, sehingga akan menyembuhkan dari berbagai penyakit seperti pusing, migrain, vertigo, gangguan pada telinga, dan daya ingat yang menurun. Kemudian al-kahil ini, kita tahu bahwa al-kahil ini adalah suatu proses yang Rasulullah menyebutkan dapat menyembuhkan daripada 70 macam penyakit. Sehingga pada saat kita mengoptimalkan dari titik al-kahil ini, insya Allah dapat memperbaiki kondisi daripada keseluruhan dari gangguan pada tubuh manusia. Insya Allah selain dari memperbaiki penglihatan, sakit kepala, saraf, dan lain-lain, insya Allah al-kahil ini adalah kunci daripada titik pembekaman bagi tubuh manusia.
Jadi kadangkala kita mencari titik apa yang paling utama yang harus kita lakukan, yang kita aplikasikan pada tubuh manusia, yaitu pada titik al-kahil ini atau bagian pundak. Kemudian al-kahfitain, yaitu bahu pada bagian pundak, menormalkan tekanan darah, kadar asam, kolesterol, dan lain-lain. Ini salah satunya dapat kita aplikasikan untuk penyakit hipertensi, asam urat, kolesterol, dan sulit menahan emosi. Dapat kita lakukan dengan mengaplikasikan titik al-kahfitain atau bagian pundak atau bahu ini. Kemudian daerah belikat.